apa? Nahwu itu adalah ilmu yang bisa menunjukkan kepada semua fan-fan keilmuan. Kita membaca kitab, kita membaca turos, kita membaca literatur karangan atau karya para ulama, tentu menggunakan ilmu nahwu. Jadi nggak sembarangan ketika kita mengartikan. Oh, maknanya ini, yang harusnya maknanya ini, yang tadi kita membacanya itu dahabtu, kemudian kita membacanya dahabat, kan ini kacau itu kan. Jadi kita harus belajar nahwu, karena nahwu ini adalah yang menunjukkan kepada semua fan-fan keilmuan. Begitu juga dengan sorof, begitu juga dengan mantik, itu namanya ilmu ala. Jadi ilmu itu ada yang ilmu ala, ada yang namanya ilmu apa? Ilmu makosid. Ilmu makosid itu seperti ilmu yang sudah jadi seperti fikih, seperti itu. Kemudian ilmu apa lagi? Tauhid, kemudian tasawuf, kemudian tafsir. Karena tafsir ini menghimpun semua keilmuan. Ada balaghah, ada wadhah, ada sorof, ya. Kalau dalam Al-Quran utamanya itu biasanya kita belajar namanya balaghah. Karena bahasa-bahasa Al-Quran ya memiliki makna-makna yang indah. Jadi semakin sedikit jumlah atau kalimat bahasa itu, maka dia itu semakin bagus gitu, semakin bagus. Ya karena apa? Ketika orang itu bertele-tele, jadi ya kayak kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak yang nggak berguna. Jadi kayak itu justru apa? Mengejek kita sebagai pembaca gitu. Karena apa? Misalnya kayak di dalam bahasa novel, awan mendung, kemudian menggumpal, ya otomatis di dalam otak kita awan mendung berarti tandanya udah menggumpal, udah warna hitam, udah ini. Kalau semakin bertele-tele, maka itu semakin mengejek kita. Bahwasanya kita ini sebodoh itu gitu terhadap literatur. Ternyata enggak segitu. Justru yang semakin pendek itulah yang kita bisa menafsirkan, kemudian kita bisa mengikmal pikiran kita. Seperti itu. Makanya kalau di dalam tafsir kan, kalau di dalam tafsir kita lihat itu banyak ya tafsir itu. Jadi ada yang tafsir ini, ada tafsir itu gitu. Dan maknanya pun berbeda-beda. Kita lihat di tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir sama Mafatihul Ghaibnya karya Imam Ar-Razi, itu sangat berbeda sekali itu. Itu nanti disebutkan kenapa Allah itu menciptakan manusia itu dari air, kemudian yang satunya dari tanah. Itu dijelaskan sampai komponen-komponennya. Oh, manusia itu tersusun dari ini. Ada zat ini. Itu dijelaskan. Mana? Jam sekarang. Iya, berapa jam sekarang? Tapi udah telat kayak kemarin. Oh, berapa jam memangnya? 4 jam. Nanti nggak berangkat belum? Kan siang loh. Oh beda waktu. Dibagi waktu. Urusan Tahu dia. Awal jam berapa? Oh beda. Itu dulu siapa? Yang dulu ya. Kemudian kita lanjutkan ya pembahasannya. Iya. Yang keempat, ya, duhulu huruful khafdi. Wal alamatur rafi'ah duhulu hurufil khafdi. Nahwu, ya saya baca qalam sanifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayina fid dharaini amin. Rabi'an duhulu huruful khafdi. Maksudnya huruf-huruf yang berbentuk khafat. Wal alamatur rabi'atu dukhulu huruful khafdi nahwu dahabtu minal baiti ilal madrasati. Fakullun minal baiti wal madrasati ismun. Nah, kenapa disebut ismun? Lamnya di sini adalah lam taklil. Karena apa? Lidukhuli harfil khafdi ya alaihima, di dalam keduanya. Keduanya kembali kemana? Bait sama madrasah. Wali wujudi alif lam fi awwalihima. Ya, kemudian huruf hafat ya. Huruf hafat ini
atau huruf jar ini dibagi menjadi 3. Ada yang asli, ada yang syabiun bil zaid, ada yang zaid. Jadi Itu ini harfan khafdi itu yang mana? di bawah nggak ada. Harfun jar ini ada yang asli, ada yang syabiun bil zaid, ada yang zaid. Ini dibacanya apa ini? Oh, zaid. Za, Zaid. i, Dun. dun apa din apa dun? Apa dan? Zaidin. Kenapa bisa zaidin? Karena harfu jar yang zaid. Berarti naatnya itu kemana? Jarin. Apakah harfun jar? Yang berarti yang tambahan itu jarnya berarti? Atau hurufnya yang tambahan? Yang disifati tambahan itu jarnya apa hurufnya? Huruf. Hurufnya berarti itu berarti. hal itu berarti harfun jarin zaidun. Seperti itu bacanya. Naat itu berarti dia itu sifat ya berarti ya, sifat. Sifat yang dimana sifat itu kita kembalikan kemana? Misalnya kayak dahaba rojulun jamilun, berarti yang disifati jamilun itu siapa ya? Dahabanya apa rojulnya? Rojulnya kan? Nah itulah dinamakan namanya naat gitu. Atau dahaba rojulun safihun, berarti yang disifati safihun siapa? Rajulun. Rojul. Nah, berarti ini asliun apa asliin apa aslian? Asliyun. Asliun. Berarti yang ininya disifati aslian. Sabihu. Zaidun bizaid. Safihun bisa ya. Ti. Kemudian contohnya itu apa? Contohnya itu ini dia itu memiliki muta'allaq ya, kemudian memiliki makna. Kalau asli dia itu cuma memiliki makna saja. Kalau ini nggak memiliki kedua-duanya. Nggak memiliki muta'allaq. Ya. Contohnya kayak misalnya dhahabtu ilal bait. Ya, dhahabtu ilal bait ini berarti kan dia memiliki makna ilahnya, ya kan? Iya. Ilahnya memiliki makna, kemudian dia memiliki apa? Muta'allaq. Muta'allaqnya kemana berarti? Al-bait. Oh, Zahab. ya, muta'allaqnya ke dhahabtu. Jadi ilahnya ini adalah intihail ghoya. Ya, maknanya itu liintihail ghoya atau liintihail masafah, sama aja karena makna ghoya itu artinya masafah. Ya, masafah. Makanya kalau di dalam makna min ya, nanti itu disebutkan salah satunya itu ibtidail ghoya. Kan ghoya itu tujuan, sedangkan ibtida itu awal, masa awal tujuan. Berarti ibtidail masafah gitu. Ya, yang di min ya. Dhahabtu ilal baiti, berarti ilahnya memiliki makna, kemudian itu memiliki muta'allaq. Muta'allaqnya kemana? Ke dhahabtu. Nah, ilahnya tadi kemarin sudah disebutkan ya, dia sebagai muta'alliq, kemudian muta'allaqnya ke bait, kemudian jar majrur itu memiliki muta'allaq ke apa namanya, ke dhahabtu. Seperti itu. Jar majrur berarti ilal bait itu memiliki muta'allaq ke dhahabtu.
Kemudian contohnya kalau yang syabihun bizat seperti khola. Khola dia itu memiliki makna yaitu apa? Khola istisnaan. Oh, khola istisna. Istisnaan. Oh. Khola memiliki makna istisna, tapi dia tidak memiliki muta'alaq sebagaimana yang di itu gitu. Misalnya dhahaba kullu tullabi khola zaidun misalnya gitu. Ya seperti itu. Maka kholanya ini nggak memiliki muta'alaq gitu. Benar. Syabihun bizat itu contohnya nggak memiliki muta'alaq, tapi dia memiliki makna. Kholanya ini memiliki makna yaitu berupa apa? Maknanya apa? Istisna. Istisnai. Tapi dia nggak memiliki muta'alaq. Misalnya kayak zahaba kullu at-tullabu ya, kullu tullabi ya, khola amar misalnya ya. Maka kholanya ini nggak memuta'alaq ke dalam dahabanya gitu. Dia sendiri gitu. Seperti itu. Kalau zaid dia itu nggak memiliki makna dan dia itu nggak memiliki muta'alaq. Contohnya kayak kafa billahi syahida. Sebenarnya ini banyak ya maknanya. Maksudnya penafsirannya ini banyak. Oh, kafanya itu sebenarnya. Enggak, maksudnya ayat ini karena kalau kita maknai ya, misalnya baknya nggak memiliki makna, berarti di dalam huruf Al-Quran itu ada loh huruf yang nggak memiliki makna gitu. Masa perkataan Allah itu nggak memiliki makna gitu. Ini cuma apa namanya, dan itu apa nanti ulama ada penafsiran tersendiri. Oh, B-nya ini bermakna apa gitu. Cuman ini buat apa namanya memudahkan kalian aja. Bahwasanya baknya ini adalah ini zaid. Jadi walaupun nggak ada baknya, ya misalnya kafallah syahida itu sudah cukup gitu, sudah cukup. Allah. Kafallahu syahida. Kafayau. Kafallahu syahida itu berarti sudah cukup, nggak perlu dikasih apa? Bak gitu. Maka baknya ini nggak memiliki makna dan nggak memiliki muta'alaq seperti itu. Ya, kalau kita lihat di An-Nahwu Al-Wafi, kitab An-Nahwu Al-Wafi, kebanyakan yang harfun jar ya. Harfun jar yang zaid itu kebanyakan dari huruf lam, kemudian ba, kemudian kaf. Itu kebanyakan. Tapi ada juga yang dia itu baknya li apa, tergantung kalimat atau jumlah. Ya, tergantung kalimat atau jumlah. Atau ya susunan kalimatnya kayak gimana, atau tergantung siakul kalamnya. Ya, tergantung siakul kalamnya. Siakul kalam itu berarti susunan konteks daripada sebuah perkataan gitu. Ya, ini cuma perkataan saya, ini bukan perkataan Al-Quran ya. Kalau perkataan Al-Quran ini menimbulkan bahwasannya baknya ini nggak memiliki makna, dan perkataan Allah berarti nggak punya makna dong. Nah, itu ulama memiliki penafsiran tersendiri. Ini cuma perkataan saya aja. Kafa billahi syahida. Bahwasanya cukuplah Allah sebagai apa? Saksi. Maka baknya ini ya nggak memiliki makna. Ya, nggak memiliki makna. Kalau kita hilangkan huruf baknya, ya nggak masalah gitu. Kafa Allahu syahida itu udah bisa gitu. Dan dia nggak memiliki muta'alaq. Ini saya dapatkan contohnya ini di Nahwu Al-Wafi, kitab Nahwu Al-Wafi. Contoh selain itu yang saya Apa ya? kalau pun kayak kaf itu maksud Apa? kayak kata Omar gitu, itu memiliki mana? Memiliki makna. Ya, maknanya berarti apa? Syafi. Tasbih kan? Ya, berarti dia memiliki makna. Berarti cari contoh yang dia itu
kafnya ini nggak memiliki makna gitu. Iya. Cuman kalau di Nahwu Al-Wafi nggak disebutkan contoh-contohnya satu persatu gitu. Cuman kasrotu istimali al-kafu, kemudian al-lamu, kemudian al-ba'u. Seperti itu. Berarti memang jarang ya yang zaid itu. Zaid jarang. Ada yang tanyakan? Kalau syabiun bi zaid contohnya tadi kayak apa namanya? Khola atau harful istisna atau ma bisa ke zaid, bisa ke syabiun bi zaid, tergantung siakul kalamnya. Tapi apa Ustaz? Apa? Di sini kan pembahasannya harfun jar, tapi kok ini khola kan bukan harfun jar. Tapi dia beramal apa menjarkan nggak? Ada yang beramal apa namanya menjarkan nggak? Menjarkan. Ya. Menjarkan. Ya. Oh, jadi gitu. Jadi harfun jar itu Bisa ya. syabiun bisa. Jadi ini harfun jar secara umum ya, secara umum. Tapi kalau berarti kalau yang asli ini harfun jar asli bisa. Ya, harfun jar asli. Ya kayak min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lam. Oh. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu maknanya lebih dalam, ya, ini lam maknanya apa, kaf maknanya apa, min maknanya apa, kemudian ila maknanya apa. Jadi ila itu nggak hanya intihal boya doang gitu. Sebenarnya ada banyak macam-macamnya. Itu kita lihat di kitab Awamil Mi'ah. Oh. Ya ini kitab yang harus dipunya oleh pelajar nahwu. Ya, ini dulu saya pernah belajar sama Syekh Hisam Bahri ya di Muhammadiyah itu. Beliau pakai cetakan DKI ya. Darul Kutub Al-Ilmiyah, atau kalian bisa ke Darnurul Mubin, itu ada namanya Tashilul Amali. Itu kitab bagus, ada warna-warnanya, sangat menyenangkan. Seperti itu. Baca sendiri bisa ya? Bisa. Tashilul Amali kalau nggak salah ya. Amali. Iya. Oh, ini. Kalau Awamil Mi'ah ini kitab apa matanya secara umum gitu. Ada banyak gitu kan. Apa macam-macam awamil tadi. Amil kan tadi. Jawamilnya dari amil. Cetaknya di mana? Bisa di Darnurul Mubin, bisa di Darul Kutub Al-Ilmiyah. Atau ada syarah daripada Awamil Mi'ah, disyarah oleh Dr. Hasan Usman. Itu ada di Zanatul Kutub kalau nggak salah. Zanatul Kutub itu belakang Azhar itu. Nah, itu ada kitab bagus tentang Awamil Mi'ah. Ya bisa dibaca sendiri, bisa sama guru. Oh, jadi. Kalau yang Tashilul Amali itu lebih mudah bahasanya. Itu di mana? Apanya? Belakang Azhar ada. Belakang Azhar ada. Di atas Tashilul Amali. Ya. Karena yang mengarang itu kalau nggak salah ya, Laulam Ahtok itu beliau dari orang Asia, dari orang Patani kalau nggak salah ya. Thailand. Thailand. Tashilul Amali. Kemudian ya, kayak contohnya ya, Zaidun Fidari ya. Fidari ini adalah apa berarti? Fidari ini adalah jar majrur. Mutalaknya kemana? Zaidun Fidari. Ya. Mutalaknya kemana? Oh, Zaidun. Mutalaknya kemana? Kain. Ya. Kain. Ke khobarun mahdufun
takdiruhu Kain. kainun. Jadi syarat daripada mutalak itu adalah raihatul fi'il atau sesuatu yang berbau dengan Fiil. fi'il. Lah kain dia itu ismun fa'il, ya dia masih ada berbau dengan fi'il gitu. Karena Zaid itu tidak beramal. Ya. Zaid ini beramalnya karena apa? Dia beramal karena dia itu ibtidaun atau mubtada. Ya. Ya. Dan ibtida itu tidak mengandung makna fi'il gitu. Khabar mahdhuf. Khabarun mahdhufun takdiruhu kainun. Berarti kalau misalnya ditanya ma i'rabu zaidun, zaidun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhairatun fi akhiri fi dari fi apa harfun jar mabniun ala sukuni ya la mahala lahu minal i'rab ad-dari apa jar majrur majrurun wa alamatu jarri apa al kasratu ad-dhairatu fi akhiri wajar majrur ya apa namanya khobarun jar majrur dia itu apa sibul jumlah kemudian khobarnya itu adalah sesuatu yang mahdhuf ya takdiruhu apa kainun seperti itu. Ya, ini ada pembahasan lain. Jadi mutalak itu selain dia itu berlaku di huruf jar, ya dia itu berlaku juga di mana di dhorof. Contohnya kayak Zaidun amama al baitu apa baiti? Amamal baiti. Ya Zaidun itu di depan mana? Rumah. Ya. Jadi mutalak itu selain berlaku di huruf jar itu dia itu berlaku di dhorof. Ya ada kaidah di dalam ilmu nahwu itu dorfun wajar. Jadi idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Ada yang tahu maksudnya apa? Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Ada yang tahu? Jadi dorof itu sama jar itu memiliki satu kesatuan makna sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada kaidah ini kaidahnya idza istama'a Dorof sama jar ya. Dorof sama jar itu idza istama'a, jikalau dia itu berkumpul ya seperti ini dorfun wa jarrun. Dia itu iftaraqa. Iftaraqa itu dorof memiliki ketentuan sendiri, jar memiliki ketentuan sendiri. Tapi kalau misalnya dia terpisah, cuma disebutkan misalnya dorof saja, maka dia itu satu kesatuan dengan jar seperti itu. Nah ini mengaruhnya nanti di pembahasan di khobar. Khobar itu ada yang khobar jumlah, ada yang sibul jumlah. Nah, itu kan disebutkan kan apa namanya dorf apa sibul jumlahnya itu ada yang berupa jar. Ya contohnya kayak Zaidun fit dari, kemudian ada Zaidun amama al bait. Itu kan khobarnya kan apa? Sibul jumlah kan. Sibul jumlah ada yang jar, misalnya Zaidun fit dari sama yang dorof Zaidun atau kholfa atau bisa al bait. Nah ini memiliki ketentuan sendiri, memiliki ketentuan tersendiri. Zaidun fit
dari. Kemudian Zaidun khalfal al-baiti atau khalfat dari. Maka di pembahasan di sibul jumlah ini ya, yaitu memiliki ketentuan, di sibul jumlah di jar memiliki ketentuan, sibul jumlah di dzarf memiliki ketentuan tersendiri. Itulah yang disebutkan idaftaroko. Berarti kalau misalnya disebutkan secara terpisah ya tadi jar sama dzarf itu apa? Yang ya istama misalnya disebutkan sibul jumlah tadi jar sama dzarf ya, maka jarnya memiliki ketentuan sendiri, dzarf memiliki ketentuan sendiri. Tapi kalau misalnya kita pisah, cuma mengatakan dzarf saja, maka dia masuk ke jar juga. Contohnya kayak Zaidun fid dari. Ya, Zaidun fid dari. Zaidun fid dari ini ya, fi-nya ini bermakna dorfiyah, penempatan. Fi-nya memiliki makna namanya dorfiyah. Lah dorfiyah ini, fi-nya ini harfun jar dan dia itu sekaligus apa? Dzarf. Dia disebutkan cuma satu doang, tapi dia mencakup apa? Dzarf sama jar. Seperti itu. Paham nggak? Kalau dia disebutkan dua-duanya tidak sama ya. Contohnya kayak di khobar ya. Khobar ada yang jumlah, ada yang sibul jumlah. Sibul jumlah ini ada yang jar wa dzarf. Maka di dalam sibul jumlah yang jar memiliki ketentuan tersendiri, dzarf memiliki ketentuan atau makna tersendiri. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya ida iftaroko, ya, contohnya kayak disebutkan fi-nya saja ya, maka dia itu memiliki apa? Makna dzarf, dzarfiyah, penempatan. Ya kalau secara bahasa Indonesia dzarf itu penempatan gitu. Kalau Zaidun fid dari atau al-ma'u fil kubi, ini ada gelas ya, kemudian ini airnya. Mana yang disebut dzarf, mana yang disebut madruf? Dzarfnya adalah kub. Madrufnya apa? Jadi dzarf itu yang hakiki ya. Dia itu apa? Dzarfnya itu harus bisa ditempati. Kayak Zaidun fil baiti. Berarti baitnya itu harus bisa ditempati gitu. Kemudian madrufnya itu hulul, berarti bisa menempati. Jadi ini tuh ihtiwa. Dia memiliki syarat ihtiwa yaitu bisa ditempati. Kemudian madruf memiliki syarat yaitu hulul, bisa menempati. Jikalau dihilangkan salah satunya, maka dia disebut majas. Misalnya kalau Pak Haji mengatakan ya ke siapa gitu, ke cewek ya, anta fil qalbi. Anti ya, anti. Anti fil qalbi. Anti fil qalbi ya. Nah, itu apakah Panji bisa menempati hatinya atau si cewek itu bisa menempati hatinya Panji? Enggak bisa. Nggak bisa dan majas. Nggak bisa. Ya contohnya kayak anti fil qalbi. Berarti antinya ini kan apa namanya dzarf gitu. Kemudian madrufnya anti fil qalbi. Dzarfnya apa? Hati ya. Kemudian madrufnya siapa? Antinya fi qalbi, berarti di dalam hatiku gitu. Hatinya Panji gitu berarti. Berarti yang jadi dzarf adalah hatinya Panji, kemudian madrufnya adalah
ceweknya. Si Anti tadi, apakah bisa si Anti tadi masuk ke hatinya Panji? Bisa. Bisa. 4 tahun lagi. Tapi udah duluan. Nggak bisa ya. Berarti kalau misalnya nggak ada salah satunya, maka dia dibawa ke makna majaz. Cinta. Asik. Tadi bapak sih kayak gitu. Join sama Enggak diajak bisa dibuatkan kata jadi. Nanti Panji diajari biologi. Terus Panji ngajarin itu tafsir. Panji nggak belajar biologi. Jadi yang belajar biologi. Coba dipahami dulu. Kalau nggak ada yang paham, ditanyakan. Ya saya tahu lah kalian udah belajar apa namanya nahwu, jadi pasti pembahasannya bukan yang tadi banget gitu loh. Jadi saya bawa ke agak-agak atas sedikit gitu. Tapi kalau misalnya apa? Kalau misalnya kemarin itu jar tuh bisa tetap bisa kedorong gitu. Saya bisa ya bisa ke terus. Semua jar kan. Nanti maknanya dua kan? Ya, contohnya kayak V tadi. V kan maknanya apa? Dari via gitu. Iya. Tapi kalau lam gitu kan. Lam. Kan nggak semua huruf jar kan? Huruf nggak semua huruf jar. Berarti khosun li Darful makan atau darful zaman. Nanti itu ada pembahasan lebih lanjut lagi sebenarnya. Ini saya cukupkan ke situ. Dari sama ya. Dan kebanyakan yang bermakna dorf itu berarti huruf jar yang bermakna apa tadi? V ya. Yang huruf jar yang V. Makna makan. Ya, yang dia itu menunjukkan apa? Tempat. Dorfia. Mana tahu. Kalau waktu nggak bisa. Apa? Darful zaman. Waktu juga bisa. Misalnya fi subhi bisa. Qabla ba'da Ya. Bukan. Berarti kan kalau misalnya Zaidun Ya. apa namanya nama Zaidun fi subhi gitu misalnya. Zaidun tidur di Pagi. waktu subuh. Berarti waktu subuhnya itu ya pasti lebih luas daripada Zaidnya tadi. Nanti ada pembahasan lanjutan ya. Ini spoiler dikit, jadi dorof itu ya berarti kalau disebutkan satu aja dorof itu berarti mencakup apa? Jar juga. Contohnya seperti dorof itu dibagi menjadi dua lagi nanti. Ada yang mustakor sama ada yang lagun. Dorof yang mustakor itu adalah ingkana muta'alluquhu mahdufan. Berarti maknawi artinya Iya, seperti kayak Zaidun Fidari. Ya kan muta'alaknya kan mahduf. Muta'alaknya mahduf yaitu apa? Kainun. Peradaan. Kainun, Zaidun, dan Jadi dorof itu dibagi dua lagi, nanti ada yang mustakor sama ada yang lagun. Kalau mustakor itu ingkana muta'allaquhu mahdufan. Yang muta'allaknya itu dimahduf. Contohnya kayak Zaidun fit dari khobarnya itu mahduf takdiruhu kainun atau maujudun bisa. Karena ya manusia itu tidak lepas dari namanya keberadaan itu. berarti kalau misal emang ada ada template-nya gitu nggak? Paham kalau misalnya satu pembahasan satu misalkan tadi masdar kok masdar sih dorofnya kan mahdhuf. Lah Ya. kan cara kita supaya mengetahui apa yang dimahdhuf itu gimana maksud? Ya tadi sering latihan i'rab. Maksudnya ini ada di mahdhuf atau enggak? Pasti kan orang itu nyari
kalau ada mubtada berarti pasti ada khobarnya gitu loh. Sedangkan di situ khobarnya itu berupa sibul jumlah yaitu fidari. Nah, kemudian fidari ini dia itu jar majrur. Jar majrur kita cari muta'allaqnya. Nah, pasti dia itu memiliki muta'allaq. Kemudian ternyata muta'allaqnya itu bukan terletak di zaid. Nggak bisa kita letakkan di zaid. Karena nggak bisa diletakkan di zaid, maka di mahdhuf ternyata khobarnya tadi itu, yaitu takdiruhu kainun maujudun bisa. Jadi artinya berarti Zaidun ada di, ya maknanya seperti itu. Ada gitu, ada di maujud, tapi adanya di mahdhuf. Adanya di mahdhuf seperti itu. Jadi kalau misal untuk satu makna gitu kan kita nggak punya pakem yang jelas, berbeda-beda gitu. Kalau misal kita mau mengira-kirakan kainun gitu. Ya, kan jadi manusia itu nggak mungkin lepas dari mananya keberadaan. Berarti semuanya bisa kita pukul rata pakai kainun gitu. Ya, nanti ada yang mustaqor, ada yang lagun. Contohnya kayak kataba Zaidun fidari. Apakah mutalaknya itu ke kainun? Enggak. Kataba kan. Nah, kan kayak Dia itu gitu. lagun. Lagun. Nah, lagun itu nanti itu ada pembahasan lanjutan lagi. Jadi kalau muta'allaqnya itu mahdhuf ya. Contohnya kayak di jumlah atau di sibhul jumlah tadi, Zaidun fidari. Karena nggak mungkin muta'allaqnya itu terletak di zaid, makanya dia itu di mahdhuf, ditakdirkan dengan apa tadi? Kainun. Karena manusia tidak lepas dari namanya keberadaan atau as-subut, al-wujud, al-kainunah, al-husul, al-istiqrar, seperti itu. Berarti seluruh apa yang dhorof yang dimahdhuf bisa ditakdirkan pakai kainun. Iya, seperti itu. muta'alliq harus berupa fi'il bisa tuh. Muta'allaq, muta'alliq kan atau jar majrurnya. Nah, hapus ya ini ya. Dorof ya. Itu ada yang mustaqor, ada yang lagun. Jadi dorof itu ada yang mustaqor, ada yang lagun. Yang mustaqor itu maka muta'allaquhu atau ingkana muta'allaquhu bisa mahdhufan. Kayak tadi. Ya kayak di khobar sibul jumlah itu. Kayak Zaidun fidari, nah itu muta'allaqnya mahdhufan. Nah, maka fi-nya ini adalah dorof bermakna dorof mustaqor. Kalau lagun itu maka muta'allaquhu maka muta'allaquhu madkuron ya disebutkan lagu sama apa aja? mustaqor ya. Madkuron au jaizul hadfi. Jadi dorofnya ini ada yang mustaqor, ada yang lagun. Kalau mustaqor maka muta'allaquhu wujuban mahdhufan. Wajib dihapuskan. Wajib dihapuskan seperti kayak contohnya Zaidun fidari tadi, maka
kainunnya itu wajib dihapus gitu. Oh. Kalau lagun itu mutalaknya itu disebutkan. Contohnya kayak kataba Zaidun, kata Zaidun kataba Zaidun fil hadiko fil hadiko bisa, atau fi apa namanya fil baiti gitu. Pasti orang-orang itu memutalakkan ya fil hadiko itu kemana? ke muta'alliq. Ke mutalaknya kemana? Muta'alliqnya ke jar majrur. Ke kataba. Ke kataba. Ya. Pasti apa nulisnya tuh, oh ternyata ada orang tanya misalnya, aina kataba Zaidun, orang jawab ya fil hadiko. Berarti fil hadiko ini otomatis yang orang itu bakal paham gitu di dalam pikirannya, oh si Zaid ini ternyata nulisnya di mana? Di taman hadiko gitu. Itu ini tuh silsilahnya apa Ustaz? Maksudnya muta'alliq ini maksudnya i'rab apa? Ya dia i'rab, maksudnya i'rab apa? Penamaan sistemasi proses maknawinya itu apa? Apa ya? Nggak tahu aneh juga. Ya i'rab aja gitu. Emang ada sistemasi Mungkin lain? kalau misalnya dorof kan kok dorof kayak mudhaf ilaih kan dofa gitu. Oh nggak ada. Ini ada kadar yang ini kan belum hadir ya ini kan. Harfun jar. Kemudian harfun jar itu kalau misalnya tadi dikatakan ya, kalau dia itu disebutkan apa namanya dorof saja, maka dia itu apa? Istama'a ya. Jadi yang dimaksud adalah dorof wa jar. Kalau misalnya dia disebutkan dua-duanya dorof wa jar, maka dia itu iftaroko, dia itu memiliki ketentuan tersendiri, memiliki makna tersendiri. Contohnya kayak di dalam pembagian khobar. Khobar itu ada yang jumlah, ada yang sibul jumlah. Yang sibul jumlah ini ada yang bermakna apa namanya jar ya, dibagi dua lagi, ada yang jar, ada yang dorof. Contohnya kayak Zaidun fiddari, kemudian Zaidun amamal baiti atau amamad dari. Maka yang jar ini memiliki atau makna tersendiri, memiliki ketentuan dan makna tersendiri. Yang jar memiliki makna dan ketentuan tersendiri, seperti itu. Nah, kemudian contohnya kayak di sini dorof. Ini makanya dimaksudkan dua, dorof sama jar, seperti itu. Nanti ini mempengaruhinya ke dalam pembahasan apa? Fi'il. Al-fi'lu ala salasati anwa'in. Berarti yang mustaqor itu tadi muta'alliqnya itu mahdhuf. Ya. Yang lagun muta'alliqnya itu madhkur. Apa? Yang lagun Ya, muta'alliqnya yang madhkur. madkur atau jaizun al-hadfi. Ala ya. Ala al-fi'lu ala salasati anwa'in. Kalau dalam jurumiyah ya. Ala dia itu harfun jar. Dia itu juga bermakna apa tadi? Dorof juga. Ya. Ala di sini dia itu dorof lagun ataukah mustaqor. Kan dia harus punya muta'alliq. Ya kan? Ya. Apakah muta'alliqnya ala salah satu? Muta'alliqnya. Muta'alliq itu jar majrurnya atau harfun jarnya? Dia harfun jar kan? Apa? Bukan. Ya, harfun jar. Harfun jar kan. Ala salah satu dia jarnya Ala salah satu anwa'in dia itu apa? Jar majrur. jar majrur. Jar majrur. Jar majrur kita cari muta'alliqnya. Ya. Muta'alliqnya kemana? Mahdhuf tidak ada, masih digerak-gerakkan. Apa berarti? Kalau kita apa namanya maknakan, kalau kita i'rabkan. Ala salah satu anwa'i ka'inun. Ya. Kita bisa bawa dua-duanya, bisa ke dzarf mustaqor, bisa ke dzarf lagun. Kalau misalnya kita bawa ke dzarf mustaqor, maka al-fi'lu ya ka'inun ala salah sati anwa'i. Fi'il itu berada dalam tiga macam. Ya, pembagian atau macam gitu. Seperti itu. Kalau lagun kita bisa juga ya. Contohnya al-fi'lu al-mabhus anhu
fil ilmin nahwi ala salah sati anwa'in. Jadi fiilnya ini atau khobarnya ini tuh dikira-kira. Dikira-kira. Berarti kan jaizul hadfi kan, boleh dihapus kan? Iya. Jaizul hadfi. Berarti al-mabhus al-fi'lu al-mabhus anhu fi ilmin nahwi Ala salah satu anwar. ala salah sati ya. Terus bagaimana sih kita dapat daripada takdiran itu? Ini kan tadi kan khobarnya ditakdirkan kan? Ya. Kita dapat gimana takdiran itu ya? Kita mengira-ngira sendiri. Terserah buat sendiri gitu. Berarti tidak ada ketentuan lain ya, jaiz mahdhuf itu tadi. Tapi Ya. kalau misalnya jaiz mahdhufnya itu ke mana Ustaz? Apa kalau misalnya dia udah ada gitu, misal kan jaiz mahdhuf boleh menghapus, dan yang dihapus apa? Jadi yang dihapus. Makanya ditakdirkan dengan apa? Al-fi'lu ala salah sati anwa'in. Apa yang dihapus? Ya ini al-mabhus anhu fi ilmin nahwi. Ya ini yang dihapus. Berarti kalimat al-mabhus an ilmin nahwi itu juga sebelumnya kan dia tidak ditulis awalnya dia al-fi'lu ala salah sati anwa'in. Dia nggak ditulis, tapi kita kira-kira sendiri. Itu tuh yang mengira ya para ulama itu. Kayak gitu. Ya misalnya kalian dapati contoh-contoh lain, ya kalian bisa karang sendiri gitu. Tapi kan ini kan al-fi'lu ala salah sati anwa'in kan yang ditakdirkan itu kan udah dikarang oleh ulama ya. Kita ikut para ulama aja. Kalau misalnya kita buat sendiri sebenarnya bisa, tapi takutnya salah gitu. Kesalahan. Bisa kesalahan. Mungkin di kalimat-kalimat lain ya, atau di jumlah-jumlah lain ya kalian bisa mendapatinya gitu. Kalian bisa mendapatinya seperti itu. Ini juga memiliki syarat ya. Dzaraf mustaqar ini memiliki syarat. Minal af'alil amma Al-khas. enggak, al-af'alil amma Ya. Mantap lah. kemudian Jangan dosan. ya. Kemudian yang kedua itu syaratnya tuh ini. Mutalaknya itu harus wajib dihapus. Seperti itu. Af'alil amma ini apa saja? Contohnya kayak tadi. Kainun, kemudian istiqrar, kemudian hulul, usul ya. Istiqrar. Kemudian apalagi maujud ya. Ini kan fi'il amma. Sedangkan lagun ya dia itu termasuk fi'il yang khos. Contohnya kayak kataba tadi kan khos. Ya. Kemudian apalagi dahaba itu kan khos. Dia itu fi'il yang khusus karena memiliki makna yang khusus juga. Kemudian kalau kainun, kemudian husul, maujud, istiqrar, itu kan dia itu termasuk fi'il amma yang dimana manusia itu tidak bakal lepas daripada ini, tidak bakal lepas daripada keberadaan. Kayak gitu. Contohnya kayak Zaidun fid dari atau Zaidun istiqrar atau al-mustaqar fid dari, bisa seperti itu. Zaidun berada di dalam di mana? Rumah. Di dalam rumah. Ya. Saya contohkan lagi. Jadi fi-nya ini yang bermakna apa? Dzaraf ya. Ya. Kemudian khobarnya itu di mahdhuf takdiru apa? Kainun. Ya. Nah, di mana kainun ini memiliki dhamir juga yaitu huwa. Ketika kainunnya ini dihapus,
maka si huwa ini mencari tempat. Ya, kalau misalnya dia itu mencari tempatnya itu ke Zaid, maka dia itu ya abas gitu, nggak apa namanya, nggak menghasilkan makna lagi gitu. Maka dia itu masuknya ke dalam mana? Ke dalam fiddari, ai istaqarra fiddari. Makanya disebut apa tadi? Doroh mustaqor, karena dia bertempat, ya, mencari tempat tadi. Berarti kalau pas waktu dia di dari mengganti makna nggak bisa? Mengganti arti nggak? Ya kan Zaidun huwa fiddari. Berarti dia sebelum fidari. Apa? Sebelum penempatannya itu sebelum fidari. Iya. Zaidun huwa fiddari gitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi kain ini mengandung makna, ya, maknanya itu adalah huwa. Ya. Yang kembali ke dalam kemana? Yang kembalinya itu sebenarnya kembalinya itu ke Zaid. Tapi kalau misalnya kita tempatkan ya huwanya itu ke Zaid, maka dia itu sia-sia karena huwa gitu. Zaidun huwa gitu. Maka kita tempatkan di mana? Ya, fidari tadi. Nah, ketika kainun ini wajib dihapus, ya tadi kan khobarnya mahdhuf kan. Ketika kainun ini wajib dihapus, maka domir yang di dalam kain yaitu huwa berganti kemana? Ke jar majrur tadi. Kalau misalnya lagi nih, kata Zaidun fiddari, ya, kata Zaidun fiddari, huwanya itu terletak di mana? Di kata banyak kan? Ya. Maka muta'allaqnya itu nggak kembali ke Zaidnya atau nggak di mahdhuf kayak seperti yang mustaqor tadi, tapi di lagun. Lagun itu kan dihilangkan kan? Li'ilgoi ad-dhamir fihi. Maka fiddari ini ya muta'allaqnya itu kembali ke kata apa? John Laguna Kabuna. John Laguna Kabuna. Ya. Makanya dinamakan lagun. Li'ilgoi ad-dhamir fi. Li'ilgoi ad-dhamir fi. Contohnya kayak tadi kata Zaidun fiddari. Fiddarinya udah nggak ada domirnya lagi. Tapi domirnya itu kemana? Ke kata ba. Ya. Karena kata ba ini dia fi'lul madi. Ya. Fa'ilnya apa? Ad-dhamir mustatir, ya kan? Dhamirun mustatirun. Ya ini akan berguna kalau misalnya kalian mendapati ya, oh ini dzarf lagun, ini dzarf mustaqor. Nah, itu nanti di Kafrawi itu ada. Oh. Kitab Kafrawi. Ya, makanya jadi Zaidun fiddari, kainunnya ya dihapuskan. Ya kan? Maka muta'allaquhu mahdhufan wujuban. Nah, dihapus kainunnya di mahdhuf. Kemudian huwanya ini masih tetap gitu. Maka dia mencari tempat gitu. Nah, dia mencari tempat di mana? Fiddari. Zaidun ya memiliki keberadaan di dalam rumah. Apa bisa kok dihapus itu kenapa? Kan tadi mustaqor tuh. Kalau misalnya kan ini di kalimatnya. Terus kenapa dihapus ya? Karena susunan kalimatnya ya jar majrur kan harus memiliki muta'allaq, ya kan? Kita cari muta'allaqnya gitu. Dan muta'allaqnya di kainun punya domir huwa. Iya. Kainun punya domir huwa. Nah, kalau Ya. kainunnya dihapus, huwanya ini nyari tempat. Iya. Kamu dihapus kenapa? Karena ya emang awalnya tuh nggak ada, emang nggak ditulis. Iya benar. Karena emang awalnya kan kainunnya emang nggak ditulis gitu. Emang nggak ditulis. Kalau misalnya ditulis ya berarti Ya itu nggak mustaqor lagi gitu. Iya. Tapi dia tapi dia ke mana? Lagun. Ke lagun tadi. Lagu ya Ustaz. Itu Lagun bisa. lagu apa kok? Bo. Lagun. John Laguna Kabuna. Lagu. sudah benar lagi. Ente tanya kan kenapa dihapus gitu kan? Iya. Karena emang nggak ditulis gitu kan.
Karena kan aslinya kan memang nggak dituliskan Zaidun Fitri kan aslinya takdiru kainun gitu kan aslinya. ya, kenapa bisa ditakdirkan gitu? Iya. Kenapa bisa ditakdirkan? Karena setiap jar majrur itu memiliki muta'allaq. Ya. Yang muta'allaqnya itu harus memiliki raihatul fi'li. Ada fiilnya Yang berbau dengan fi'il. Nah, maka dicarilah ya bahwasannya manusia itu tidak lepas dari namanya keberadaan. Kalau misalnya kainun selain kainun bisa. Nah, maujud bisa. Al-husul Bisa. berarti kan Zaidun kainun dari gitu. Ya, Zaidun apa berada di dalam Rumah. ya. Masalah Zaid nang omah itu sampai bakasannya kayak gini. Angger Zaid sampai Amari, kurang Amari. Itu Mar. Apa nggak contoh yang susah gitu kan? Nama Zaifah gitu kan. Berarti kalau misal emang punya para musallin Ya. Itu lojer nanti jadi ramah. Kebanyakan para ulama menggunakan kain. Ada alifnya menyebut Zaba Syauqi. Masa masih dipanggil Ramandi. Takdir. Nanti Imam Suyuti itu pernah tanya ke Imam Kafiyaji. I'rab ya, apa namanya? Zaidun qaimun gitu. Kemudian Imam Kafiyaji itu ngomong gini. "Wahai guruku, kamu ini mau meremehkan aku atau gimana gitu?" Zaidun itu ya udah mubtada qaimun khobar gitu. Kemudian ya kayak gitu kan. Nah, kemudian Imam Suyuti itu ngomong gitu ke Imam Kafiyaji tadi. Bahwasannya Zaidun qaimun itu memiliki 112 pembahasan di dalam ilmu nahwu. lu keren Zaid 112 pembahasan. siapa nih gini jenenge Zaid? Kalau sampai Kalau kamu Zaid, kalau Zaid. TK itu Budi. Makanya ada kitab itu namanya kitab Z ya. Kitab namanya kitab Z. Ada bahasanya di Pada jadi Zaid. Enggak, namanya Zaid itu ini cuy apa pahalanya ada pahala dia tuh. Jadi dirasanya ceritanya ada yang apa namanya, ada yang contohnya bagus, ada yang contohnya jelek soalnya. dirasani jadi suara. Apalagi aku mondok 4 tahun dan aku mek ngerti Doroba Zaidun Amrun. Amr ambek Zaid antem-anteman terus. 4 tahun. Masya Allah man. Masalah apa ambek Zaid? Zaid yang mana, Bang? Jadi Oh, udah dikubur tadi. Di pondok kita kan yang mana? Ziyad ada ya. Nanti tak kasih ini ya, PDF-nya kayaknya ada. Tadi apa? Zaidan ada Zaidan. Oh iya. Bisa ya harus ini Zaid ya. Dirasani terus soalnya. Zaidan ada kan. Ada Zaidan jam-jam. Iku Zidane. Zidane juga. Ah, yang muklis. Ibnu Mukhlis. Lagi Umar, anak menanti Zaid. Kan teman-teman tuh. Anak ngantem bapak ini. Kamu kemarin beli jaket berapa kan? Nggak dijual. Aku beli tanya. Kamu bilang berapa? Enggak ya. Yang satunya? Nanti itu ada di muhadharahnya si ini Syekh Usama Al-Azhari. Beliau itu kan pernah apa muhadharah tadi tentang apa Zaidun tadi Zaidun. Gimana? Rek, aku mana sih berbagi tayo? Mana sih berbagi tayo? Tayo. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi. Di apa? Pembahasan Ra'yatul Fi'l itu emang beberapa ada yang dan ke Ra'yah apa ya? Ada beberapa lafaz yang kok lafaz sih apa sih bilangnya? Istilah lafaz lah kalau misalnya dia itu Ra'yatul Fi'l gitu loh Zat. Apa bahasa isyarat apa ya? Alamat Ra'yatul Fi'l. Kita baca tasrif gitu kan. Ada banyak kan Ra'yatul Fi'l. Ada ismun fa'il, ada maf'ul, bisa apa? Oh. Ra'yatul Fi'l itu berarti ya kayak misalnya berbau fi'il gitu.
Berarti yang ada hubungannya sama fi'il Ya. yaitu isim gitu kan. Ya, dia itu isim. Contohnya doribun dia tuh memiliki ro'yatul fi'li. Yang dimana dia itu seperti apa? Doroba. Ya. Atau madrub itu kan bisa. Dia itu masih memiliki ro'yatul fi'li. Tapi kalau Hasan gitu kan, Hasan itu ada rakyat terfitting nggak? tergantung patoknya kemana ini. Hasan Ismun. dia itu ke apa? Ismun Itu ini. alam. Ismun yang udah diwadoh tentang Hasan tadi orang Hasan namanya. yang udah diwado. Hasan kan dia. Kalau dia udah diwadoh apa? Hasan ya nggak bisa. Kayak alam murtajal gitu. Ya. Al-Murtajal. Al-Murtajal apa Ji? Al-Murtajal. Kalau dia apa namanya ismu musyabbaha ya, Ismu musyabbah. kayak Hasanun, Karimun, ya, dia masih apa? Roihatul fi'li. Terus al-Murtajal itu apa tuh? Kayak Panji loh. Ojo tau ojo ngono dan ada itu lek ditakon gak tau bener kan. Jamli, Jamli. Alamat aja lah Panji. Yang fi'lunnya tuh fi'lun tapi ismun. Oh, fi'il tapi isim. Hasan. Terus kalau misal yang Hah? yang lain Karim. Karim. Karim itu maksudnya kan tadi ada di dalam ini, di dalam sorof itu masuk ke isim musyabbah. Isim Yang kayak musyabbah. Berarti Jamil itu maksudnya al-Murtajal. Jamil. Jamil, Jamil. Jamil, Jamilun tergantung. Kalau misalnya dia itu bisa konteksnya masuk kemana dia? Jamilun masuknya ke dalam Sudah. sesuatu yang sudah diwadon datu syaksin namanya Masjid. apa orang namanya Jamil ataukah Jamil dia menjadi sifat daripada seseorang itu sudah beda lagi. Kalau misalnya dia menjadi contohnya jadi sifat berarti dia al-Murtajal ya? Bukan dia sifat naat. Tapi kalau misalnya kayak dapat Jamilun, oh berarti apa namanya Jamilun ini bukan lagi sifat tapi dia seseorang datu syaksin al musamma bi Jamilun. Zatu syahshin al-musamma al-jamil dari zatu syahshin al-musamma. Seseorang yang sudah dinamai siapa? Jamil. Jamil. Jamil tuh alam. Soalnya kalau kita kemarin kalau pas aku bahas al-Murtajal itu udah. wis ya apa ya? Ya apa? Ya apa? Bukan contoh. Ya, saya sebutkan lagi ya. Wa huruful khafdi Coba mau pindah itu. ya, wa huruful khafdi min Iya. walaha ma'anin. Di dalam kitabnya itu min walaha ma'anin. Minha al-ibtida'u. Ya, minha al-ibtida'u. Misalnya al-ibtida' contohnya apa di situ? Safartu minal qairah. Jadi tadi kan ada yang di dalam sebagian kitab itu libtida'il ghoya. Ghoyanya dari apa? Al-masal Al-Masafah. al-masafah. Safartu minal al-qairah. Berarti saya safar min dari Qairah menuju kemana? Ya ini. Ila Iskandaria. Wa ila wa min ma'aniha. Ya, karena maknanya min ila itu banyak, maka yang disebutkan ini adalah makna yang kasratul istiqmal, yang banyak digunakan. Oh. Wa min ma'aniha, dan dari salah satu maknanya apa? Al-intihau. Nahwu safarta atau safartu bisa. Safartu ilal Iskandaria. Kamu apa? Bepergian kemana? Iskandaria. Alexandria ya. Wa'an ya. Wa'an wa min ma'aniha al apa? Al mujawazah. Mujawazah. An. Oh, an artinya mujawazah. Ya, mujawazah itu artinya itu di dalam bahasa Arab itu bu'du syai'i minal atau anil majruri biwasitati ijadi masdaril fi'li alladhi qablahu. Betul apa? Bu'du syai'i ya. Kudu syai. Bu'du syai'i anil majruri biwasitati ijadil masdari ijadi masdaril fi'li alladhi qablahu. Jadi Jadi maksudnya
khurujus syai'i anil Oh kita Wah, lah. Contohnya tadi apa? Roma itu apa? Roma itu asama apa? Anil kausi. Anil kausi. Roma itu asama anil kausi, berarti syaitnya itu apa? Apa ya? Sama. Asamanya. Anil majruri bihi itu apa berarti? Majrur. Al kausnya berarti. Al-kaus, Al kausnya. Jadi jauhnya saham dari si apa namanya? Kaus tadi dengan adanya masdar fi'li yaitu berupa apa? Roma. Aromyu, berupa aromyu. Berupa adanya lemparan atau apa? Ya panah gitu. Alladzi qablahu ai al qabla apa? Apa berarti? Roma. Qabla asyai. Alladzi qablahu. Maksudnya gimana? Jadi berarti bu'dunya si saham tadi dari apa? Atau jauhnya si anak panah tadi itu dari si kaus. Kaus itu apanya berarti itu? Kalau busurnya ya. Dengan adanya al fi'lu tadi, masdar fi'li daripada Roma itu tadi berarti apa? Ar-romyu. Alladzi qablahu. Sebelum apa terjadinya pelemparan tadi. Berarti otomatis ya asamunya ini ide itu jauh daripada apa? Daripada apa? Dari si kausnya tadi, daripada si busurnya tadi. Roma itu berarti apa? Fi'lun madi mabniun ala sukuni litisolihi bitai al mutaharrika. Ya. Wa ta'u dhamirun muttasilun fi mahalli raf'i fa'ilihi. Wa sahma apa? Maf'ulun bi mansubun. Wa alamatu nasbi al-fathah ad-dhahira ala akhiri wa an harfu jarrin wal qaus ismun majrurun bi an. Ya. Wa alamatu jarri apa? Al-kasratu ad-dhahiratu ala wal jar wal majrur muta'alliqani bi apa? Muta'alliq bi apa? Muta'alliqnya kemana muta'alliqnya? Sama Roma itu sama. Muta'alliqnya kemana? Anil kausi. Jadi tak bilangin kan? Muta'alliqnya itu harus apa? Romyun. Harus dari fiil atau sesuatu yang berbau dengan fiil. Maka kita cari fiilnya itu apa? Di sini fiilnya apa? Roma itu berarti. Itu boleh tinggal Wal jar wa majrur muta'alliqani bil fi'li apa? Roma itu. Wa ala wa min ma'ani al istila'u. So'itu alal jabali. Berarti i'rabnya apa? So'itu fi'lun madi mabniun ala sukuni litisoli bitta'i al mutaharrika wa ta'u dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Takdiruhu apa? Ana ala harfun jar al jabal ismun majrur bi ala. Wa alamatu jarri al kasratu ad-dhairatu ala akhirih. Wal jar wal majrur muta'alliqani bi apa? So'itu. Seperti itu. Terus Coba siapa namanya Del di Arab Del? Al-ma'u fil kuzini. Al-ma'u fil kuzini.
cabut ya. Iya, sebentar lagi selesai. Iya. Apa? Tokat itu. Di Arab itu alma apa? Al-ma'u Ya, terus di situ nggak ada ini kan, nggak ada ininya, di Arabnya kan. Awalnya sih. Tapi kalau itu masih nggak apa-apa. Bagus lah kalau nggak ada. Alma fil guzi. Apa yuk? Nggak mau kalau masih apa? Filkuzi dia kan zaman tirul muta'alliq. Enggak dari awal Dari awal. Alma fil guzi Al-ma'u atau fil kufi bisa. mubtada'un Ya, mutajaun. marfu'un Terus wa alamatu rafihi ya, terus dhammatul zahiratun ala akhiri Dapat apa ya? iya. terus terus apa? ala ala Oh ya, alma fil fi harfu jarri mabniya ala sukun terus al-kuzi majrurun ismun majrur ismun majrurun wa alamatu jarrihi Bifi. Ismun majrurun bifi ya. wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhiri Wal jar wal majrur muta'alliqani wa jar wal majrur muta'alliqani terus wal muta'allaq bi khabarin bi khabari khabarin mahdufin ma'rufin kadiru kainun atau maujudun. seperti itu. Berarti konsepnya dia kan mak Ada. bukan manusia. Apa? Ya kan makan ini kan Masih ada. berada. Saya sama aja sih sebenarnya. ismun kan ismun harus Kemudian warubba wa min ma'aniya at-taqlil nahwu rubba Akhir. rajulin karimin qabalani. Rubba ini termasuk ini ya. Harfun jar ya syabihun bizaid. Dia enggak punya ini. iya Muta'alliq. iya Cuma Makna doang. Kemudian wal ba'u wa min ma'aniya at-ta'diyah. At-ta'diyah itu apa? Berarti menjadikan dia itu apa? Fi'il apa menjadikan si ini itu sebagai ini maf'ul bi. Fi'il lazim itu lemah karena apa? Dia itu nggak memiliki apa? Nggak memiliki maf'ul. Kemudian makanya ketika ingin menjadikan ke fi'il apa namanya muta'addi, dia memiliki perantara namanya harfun ba tadi. Berarti Ya fi'il lazim itu lemah, makanya yang lebih aula itu fi'il ta'diyah. Fi'il ta'diyah ini lebih aula daripada fi'il lazim. Fi'il lazim ya dia itu gak bisa aula karena dia itu gak memiliki maf'ulun bi. Contohnya kayak jalasa zaidun. Jalasa zaidun. Atau nama Panji. Panji itu tidur, dia fi'il lazim, dia gak bisa ini. Kecuali kalau misalnya nama Panji bi berarti nama berarti Panji meniduri, nah, berarti jadi apa namanya ta'diyah. Maksudnya meniduri kucingnya gitu kan bisa. Lu ya apa ya meniduri kucing di? Cek menungso kucing kena hari. Seperti itu. Gak apa-apa nji pokok cok asu. Wal kaf wa min ma'aniya at-tasbih. Contohnya nahwu anta atau laila kal badri. Walami wa min ma'aniya al-milku. Berarti al-malu li Muhammadin. Huruful qasami. Sekarang huruful qasami. Wa min hurufil khafdi huruful qasami wa hiya salah satu ahrufin. Al-awwalu al-wawu wa hiya yang dimana al-wawu ini la tadkhulu illa ala ismin dhahir. Ya, contohnya kayak wallahi, kemudian at-tur, wa kitabin mastur, kemudian watini wa zaitun, itu semuanya itu adalah ismun dhahirun. Watini wa zaitun. Ya. Kemudian watani al-ba'u la tahtasu bilafdin duna lafdin. Wal tadkhulu ala ismi. Contohnya kayak billahi, demi Allah saya akan bersungguh-sungguh. Misalnya billahi, kalau saya keterima di Mesir, maka saya akan bersungguh-sungguh. Azam siapa itu kemarin? Resolusi 2025. Ya, atau bisa juga masuk ke dalam domir, ya. Bisa masuk ke dalam domir. Ya. Sedangkan kalau di apa namanya wawu tadi, itu dia itu nggak bisa masuk ke dalam ismun domir. Contohnya kayak wahi, kemudian apa namanya wata, oke nggak bisa. Atau waka gitu nggak bisa.
Kalau misalnya bika, Bisa. ya bika laat ibanna al kasul, saya akan memukul orang pemalas. Puasa lisu apa atau la tadkhulu ila ala lafdil jalalah, yang dimana dia itu nggak bisa masuk kecuali dalam lafaz Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa tallahi la idanna asnamakum. Ya. Di dalam pembahasan huruf qasam ini merupakan huruf hafdi. Nah, tapi kenapa dia itu memiliki pembahasan tersendiri, nggak dimasukkan ke dalam apa namanya harfun jar tadi, tapi dia memiliki pembahasan mustaqilat, tapi dia bisa menjarkan tadi, karena dia adalah memiliki amal tambahan. Ya, dia memiliki amal tambahan, yaitu apa? Sumpah. Jadi huruf qasam aslinya adalah ba. Ya. Setiap huruf itu memiliki umul bab, ya, umul bab. Contohnya kayak contoh inna wa akhwatiha. Berarti yang umul babnya apa? Inna. Kalau di qasam ini itu umul babnya adalah ba gitu. Terus kenapa kok didahulukan itu waw? Kenapa musannif mendahulukan waw? Karena likasrotil istimal, karena banyak sekali yang menggunakan waw tadi. Wow, Ya. Ngomong kita nggak jadi kosong. Ya. Dan bab ini ya, dia itu memiliki tugas khusus, yang dimana umul bab ini bisa memiliki tugas khusus gitu, yang dimana dia itu nggak hanya masuk ke dalam ismun dohir saja seperti waw tadi, tapi dia itu masuk ke dalam ismun domir. Contohnya kayak bihi dengan menyebut namanya saya akan menikahi dia gitu, atau billahi billahi saya akan menikahi dia, itu bisa. Jadi bisa masuk ke dalam ismun dohir, bisa masuk ke dalam ismun domir, yang dimana bihi ini atau bika ini ya pasti kosamnya ke dalam siapa, menuju ke siapa, ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus saya tanya lagi nih, wallahi berarti mutalaknya itu kemana berarti? Kan dia jar majrur, mutalaknya kemana? Ke kainullah. Allah. Kan udah tak bilangin tadi, dia itu memiliki amal tambahan yaitu berupa qasam. Berarti apa? Wow. Berarti apa? Ai uksimu wallahi, Ayo, saya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Allah. Berarti sebelumnya yang jadi muta'alaqnya dia uksimu. Ya, berarti wallahi ini termasuk apa? Dzarf mustaqar apa dzarf lagun? Dzarf mustaqar. Dzarf mustaqar. Enggak lah, dzarf lagun. Kan mustaqar kan apa? Af'alul amma. Af'alul amma. Nah, kan uksimu wallahi berarti uksimu kan apa fi'il apa? Fi'il mudhari'. Khos kan? Khos yaitu kalau amma tadi keberadaan gitu. Bisa dihapus, bisa Iya. dihapus, bisa disebutkan. Berarti dia Qasmullah. dzarf Billah. Ya, bisa disebutkan, bisa enggak disebutkan. Yang sumpah Dzarf lagun. lagun. Cek sekali laguna. Jadi huruf qasam, wawu qasam ini memiliki muta'allaq yang dimahdhuf ya. Berarti apa? Ai uksimu wallahi, saya bersumpah dengan nama Allah. Atau tadi misalnya kalian bersumpah dengan nama Allah, berarti ya ai yaksimu ya, siapa kembalinya Amar, misalnya Amar bersumpah dengan nama Allah. Lalu Sudah sampai situ aja ya, sampai ke dalam huruf qasam. Nanti besok kita ke alamatul fi'li. tidak masak nasi. Ya, cukup sekian dari pembahasan saya di dalam ini ya, alamatul isim ini. Besok kita lanjut ke alamatul fi'li. Masih banyak berarti. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Allahumma sholli
perusahaan Forza yang dapat uang Ustaz. Forza itu. Forza itu ada apa itu? Tahu ya lah. Oh iya. Oh ini, oh enggak, double degree. Ya kalau di NU kan Opaban, kalau di Muhammadiyah namanya Forza. Kapan kan? Katanya ini lagi nyari panitia sih. Wah, Berarti saya panitia. Yang mau ikut. Saya dekor. Kan kalau misalnya ente panitia kan berarti ente harus terdaftar di anggota kemuhammadiyaan. Sedangkan ini kan belum terdaftar. aman kan? Ada yang dulunya tadi. Nganu ya, Bu. Nganu lah. Anu wae Kalau bisa double degree, Tapi mama dia. Nganu aku. Oh itu sekiranya dekat sini. Kalau Muhammadiyah di Asyir sih. Dia udah tamlik, karena udah dibeli sama Muhammadiyah. Oh, beli. Sekiranya. Ini mama dia itu Sogi. Saya lihat tampil aja. Tapi Gua ngambil NU. Iya, hari lahirnya sangat normal lah. aku uripku ning omong daerah itu tapi uripku ning Bogor. Ya enggak, aku biasanya sih kayak gitu sama dia. Kalau mau mati itu Dia itu udah beli di Maro itu aja. Kalau Beli ada ini, Sako ya, Sako itu aja dia beli 4M. Terus ngerti dewe barang iki. Saya. Ayo, Tarik. 100 juta, 100 juta, 100 juta. Sekre tapi lebih luas lagi kayak tiga Sako itu digabung jadi satu. Lu Ya sama berarti. kayak ini apa? Ya, Punya yang Iya, sakohnya. Udah dibeli juga ya Mas ya? Udah. Dari bikinnya aja udah didesain sama orang-orang. Udah desainnya bisa. Soalnya kalau di Gama Jatim itu dia bukan nggak beli gitu, masih ngigan ya. Gama Jatim musik kok kiri. Itu masuk video lah. Waduh.